misalnya spekulasi bahwa ada spesies lain, meskipun itu hanya virus atau bakteri atau mikroorganisme, percaya atau enggak? Itu nggak perlu dipercaya, itu keyakinan. Tuhan menceritakan itu tentang makhluk di luar manusia. Modernitas ini kan harus ada visual material, ya, untuk memberikan gambaran tentang keberadaan sesuatu yang berada di luar atas normalnya manusia. Itu ada materialisasinya lah. Ya seperti batas material di antara manusia dan Tuhan itu ada materialisasinya. Walaupun tidak berwujud dalam pengertian panca indera, sujud itu kan sebenarnya materialisasi kepatuhan. Rukuk itu materialisasi kepatuhan. Menginfakkan adalah materialisasi ketertundukan. Nah itu kan tetap aja ada. Termasuk kemudian dengan sesama manusia tapi tidak ketemu eranya. Misalnya kayak ibadah haji ini kan materialisasi manusia dengan suatu era yang tidak ditemukan. Lempar jumroh itu dilakukan oleh material yang sama tapi ruang waktunya beda. Terus makom Ibrahim, Izin Ismail naik ke atas lagi sana kan gitu. Nah baru kemudian titik pertemuannya kan di Isra Mi'raj. Artinya untuk memahami itu kan bukan sesuatu yang sulit bagi orang beragama. Gitu. Makanya keyakinan sekian banyak tentang sesuatu yang harus dipercaya oleh manusia tertuang di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran itu hanya bisa dimengerti oleh yang namanya muttaqin. Nah, muttaqin itu yang pertama yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang meyakini tentang sesuatu yang ghaib. Dan bagi santri bukan keyakinan semata-mata. Karena ada sebuah cara untuk sampai ke situ. Ada zikir, wirid, ada puasa, ada tirakat, ada permainan antar ruang dan waktu dan ruang material, fisik, mahabbah. Sehingga kemudian yu'minuna bil ghaib itu bukan semata-mata sebagai etikat, sebagai sebuah keyakinan, bukan semata-mata tapi menjadi experience of religion. Nah itu bagi santri udah lewat gitu. Sekarang yang misalnya yang menjadi titik pekerjaannya para kiai itu kan sebenarnya pekerjaan pewaris para nabi. Ya kadang orang sekarang tidak terlalu memahaminya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang punya kewajiban ibadah itu kan nggak cuma manusia. Cuma manusia ini nabinya itu manusia. Dan pewarisnya ini al-ulama al-satullah juga manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu menjadi rahmat seluruh sekalian. Nah alam ini adalah bagian dari yang disebut kosmologi besar, Robil alamin. Bukan Robil itu bukan Robil Amerikiyin itu bukan Robil Indonesia itu bukan, bahkan Robil Insinya itu bukan, itu Robil alam. Nah, di dalam Robil alamin ini ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Lama kalau tujuhna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Nah untuk mengerti ibadah itu mengutus nabi. Nabinya ini nabi manusia. Jin nggak punya nabi. Makanya nabi ini punya frekuensi untuk menembus batas alam ruang dan waktu sehingga mereka bisa belajar pada nabi. Tapi yang bermasalah ini kan belakangan. Al-ulama warasatul anbiya ini sebagian besar untuk sekarang tidak ada lagi yang mampu menembus ruang waktu. Kenapa? Karena materialisasi dunia ini lebih kental. Sehingga vibrasi kalamnya tidak lagi sampai menembus ke sana. Sementara mereka ini kan juga butuh mendengar kalam. Nah mereka lebih sedih dari kita. Mereka setiap hari melihat alam imaterial tadi itu, tapi tidak pernah mendengarkan kalam. Jadi mereka kalau berjalan ke sana takut karena nggak punya bekal. Kebalikan dengan kita, setiap hari mendengar kalam, tapi nggak pernah melihat alam yang di situ. Makanya geblek kita. Nggak ketemu. Mereka butuh kalam ini. Kalam ini adalah alat untuk menembus ruang dan waktu. Makanya ada kalam yang bersifat
memahamkan ada kalam yang bersifat material. Nah, kalam yang bersifat material itu dalam filsafat ada namanya wafak raja. Nah ini sudah. Nah, sekarang pertanyaan mereka ini kan sering menunggu. Di mana saya bisa mendengarkan kalam? Rasulullah pernah menyatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Aku pernah melarang kalian ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah. Lah, maka karena ini perintah, maka makhluk-makhluk ini banyak menunggu di kuburan. Karena pasti suatu saat kaum ini akan datang ke kuburan untuk membacakan kalam, menembus alam ini, karena ini material antara yang hidup dan yang mati. Jadi makanya di kuburan-kuburan itu banyak sekali ya makhluk astralnya, karena mereka nunggu. Pasti didatangi deh ini sama umat Muhammad, pasti didatangi karena diperintah sama nabinya. Nah, di sisi inilah maka banyak kemudian ulama-ulama harus membangun frekuensi-frekuensi di luar frekuensi yang lumrah. Karena kebutuhan seorang ulama itu didasari betul ada kebutuhan di luar manusia. Ada yang namanya metafisika, psikologi. Manusia bumi itu punya satu standarisasi genetika yang dimiliki oleh sesuatu yang berasal dari nutfah bumi. Nutfah bumi inilah yang dihisap oleh tumbuh-tumbuhan, yang kemudian dimakan oleh manusia, menjadi nutfah material yang akhirnya ditempati oleh manusia yang immaterial. Manusia yang immaterial dalam bahasa agama disebut ruh. Nah, sementara ruh itu dalam pemberian pengetahuan yang diberikan oleh Allah, yas'alunaka 'anil ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi kalau engkau bertanya tentang ruh, katakan ruh itu urusanku, dan aku beri engkau tentang ruh itu sangat sedikit, tapi diberi. Ya. Aku beri pengetahuan tentang ruh sangat sedikit. Persoalannya adalah ruhani ini lintas ruang dan waktu, karena dia berasal dari sistem galaksi dan tata surya di luar tata surya bumi. Ya. Makanya menggunakan bahasa agama fanfukur ruh, maka tiapkanlah ruh. Dan ketika ruh ini dipisah dengan sesuatu yang berasal dari nutfah material bumi tadi itu, dia mati. Kembali lagi dalam teori rantai makanan untuk didaur ulang. Nah, ini persoalannya adalah apakah kemudian teknologi metafisika dengan teknologi pasca biologi ini bisa dipertemukan dengan dengan teknologi fisika dan teknologi biologi yang konvensional untuk mencetak casing baru di luar casing konvensional. Jadi casing yang bisa melintasi ruang dan waktu bumi. Karena itu tantangan terbesar. Saya yakin sih bisa, tapi tidak semuanya, parsial. Jadi kalau tentang hukum absolutivitas itu kan tidak ada semua, itu tidak ada yang absolut, jadi parsial. Demikian juga dengan ilmu pengetahuan di bumi itu sebenarnya hanya ya seperti kalau misalnya standarnya kita S3, kita itu masih kelas 2 SD lah katakanlah misalnya ya. Kalau dari segi ilmu pengetahuan saat ini itu pun masih berdasarkan ilmu pengetahuan yang tadi itu material bumi. Ya. Nah, untuk menembus ke yang meta, saya sih sangat yakin bisa, karena iya, saya yakin bisa. Karena ini teknologi peralihan dari biologi dan pasca biologi, fisika dan metafisika, ini secara enteng-entengan sudah dilewati. Dan manusia bisa. Ya. Gitu. Gambar yang direkam oleh mata disimpan di dalam hati, bisa dimaterialisasi, digambar oleh lensa, direkam oleh memori. Yang akhirnya kemudian perpindahan material manusia tidak menjadi satu problem baru untuk diikutkan dalam perpindahan gambar. Nah, dan sekarang kemudian perpindahannya sudah tidak lagi material, bisa dikirim oleh satu sistem
tanpa material. Materialnya di sana, di sini dia menggunakan material yang ada, gelombang angin, gelombang udara. Nah, itu bisa. Artinya sesuatu yang dulu sangat material sekarang bisa dilewatkan tanpa material. Tulisan yang dulu material harus menggunakan merpati sekarang bisa dikirim tanpa material. Nah, kalau itu enteng-entengan itu bisa, apakah tidak? Kan berarti tidak tertutup kemungkinan material yang membungkus manusia ini bisa melakukan sistem gitu di luar yang material dengan menggunakan standarisasi ilmiah. Kalau standarisasi laku batin sudah dilakukan, sudah melewati. Artinya kalau itu dengan laku batin, dengan perpaduan antara nutfah bumi dengan lintas ruang dan waktu yang namanya roh, itu bisa dilakukan. Isra Mi'raj bisa. Loh, artinya bahwa cepat atau lambat tidak tertutup kemungkinan bahwa manusia sudah akan melewati ruang dan waktu. Hanya genetika nutfahnya yang akan dirubah, menghasilkan ilmu baru. Karena apa? Allah menyatakan seluruh lingkar samawat dan bumi ini bisa diikuti oleh manusia dengan syarat dia menjadi ulul albab. Artinya cepat atau lambat itu akan terpenuhi. Karena inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ulil albab ini mampu menembus ruang dan waktu bumi dan langit. Itu sudah digambarkan, hanya belum. Nah, itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Yang berpikir itu, yang mempraktekkan dengan berdiri, dengan duduk tentang sistem yang ada dalam samawat, sampai pengetahuannya ensiklopedik. Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada lagi yang sia-sia ya Allah. Kalau sekarang kan belum, baru beberapa ensiklopedia yang bisa kita buat. Uner, jadi ensiklopedia temu kita belum bikin. Jadi ini artinya bahwa teks ini sudah memberikan penjelasan bahwa manusia akan sampai ke situ. Tinggal nanti ketika sampai situ, jangan lupa kamu akan kehilangan material sedemikian banyak kalau kamu tidak berkenalan dengan pemilik alam raya. Maka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini kembali kepada Tuhan karena yang punya sistem ini Tuhan. Nah, kedekatan manusia dengan Tuhannya ini akan menghasilkan pancaran-pancaran pengetahuan yang melampaui sistem material yang ada. Ini gambarannya ada. Hanya manusianya yang belum sampai ke situ. Tapi Tuhan pasti memberikan itu. Pasti memberikan itu. Pasti. Makanya jangan heran kalau dulu panah dia harus digerakkan oleh tangan. Sekarang senjata digerakkan oleh sistem panas. Dan itu cuma dengan satu tombol. Kalau dulu mungkin buruk gitu. Nah, bisa jadi barcode, barki, kilat kan. Nah, makanya kalau dulu pertanyaannya apakah Nabi Muhammad itu pergi ke sana itu nyawanya dong atau badannya, itu tidak lagi menjadi sesuatu yang sulit. Karena di situ sudah digambarkan bahwa gambar Masjidil Aqsa disampaikan oleh malaikat Jibril sampai ke hadapan Rasulullah yang tahun segitu belum terwujud, yang namanya siaran langsung. Itu sekarang kan yang disebut siaran langsung ini. Pidatonya presiden di istana bisa dilihat di sini, hanya perangkatnya televisi. Kalau dulu kan perangkatnya di depan ini gitu. Rasul lihat, itu sudah digambarkan, jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin bahwa manusia akan mampu melewati Mars, melewati Jupiter, yang sebenarnya masih dalam satu galaksi. Israfil itu lintas galaksi. Jadi yang sampai pikirkan itu bukan sesuatu yang baru, dalam pengertian tidak mungkin